Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita masih berkutat dalam pembahasan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi yang penting untuk segera diketahui, yaitu yang sedang kita bicarakan dari mulai kemarin adalah ayat 101 dari surat Al-Kahfi yang menerangkan tentang siapa itu orang-orang kafir, ya. Dalam ayat 101 surat Al-Kahfi diterangkan bahwa orang-orang kafir adalah alladzina, orang-orang yang kanat a'yunuhum, adalah penglihatan mata hati mereka fi hitain, dalam tutupan. Matanya, penglihatan mata hatinya terdalam tutupan sehingga tidak bisa melihat, mata hatinya tidak bisa melihat. An dzikri, tidak melihat terhadap peringatanku, dari peringatanku, dari Al-Quran. Matanya tertutup dari pemahaman terhadap Al-Quran atau penerimaan terhadap Al-Quran. Dan wakanu la yastati'una sam'a, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mendengar peringatan Allah, ya. Ini bunyi ayat dalam ayat 101 surat Al-Kahfi. Yang ayat ini, definisi orang kafir ini atau takrif orang kafir ini diterangkan oleh Ibnu Katsir sama dengan yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36. Ini di sini titik poinnya, ya, bahwa orang kafir itu orang yang matanya dan telinganya tidak mampu memahami Al-Quran dan menerima Al-Quran, ya. Dalam surat lain ada ayat yang semakna, yaitu kata Ibnu Katsir, ini ayatnya, wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan siapa saja yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu orang kafir tadi. Orang kafir itu orang yang berpaling dari Al-Quran. Makanya kita jangan berpaling dari Al-Quran. Al-Quran harus kita hadapi terus, harus kita baca terus tiap hari, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 1 ruku, 1 ain itu, atau 1 juz kalau bagus lagi. Atau kalau orang-orang zaman dulu itu pekerjaan mereka itu kalau nganggur baca Quran. Baca Quran, makanya Imam Syafi'i menghatamkan 3 hari Quran tamat. Tiap hari itu, Masya Allah. Nah, kita ini 3 tahun tamat 1. Masya Allah. Nah, kemudian kata Allah berfirman, kata Ibnu Katsir, wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman yaitu Al-Qur'an ini, nuqayyid lahu syaitana, kami akan gandengkan kepada dia satu setan, fahuwa, maka dia si satu setan tadi, lahu, bagi dia yang berpaling dari Al-Qur'an, qarin, teman, maka dia menjadi teman baginya. Nah, ayat 36 ini diterangkan lagi oleh para ulama, antara lain Imam Al-Baghawi, seniornya Ibnu Katsir. Imam Al-Baghawi mengatakan seperti yang kemarin sudah diterangkan ini, ya, bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran adalah, atau dari peringatan Ar-Rahman adalah orang yang berpaling dari Al-Quran sehingga dia tidak takut kepada azab Allah, dan dia hidup tidak mengharap pahalanya Allah. Jadi dia hidup bukan mencari pahala, tapi cari duit sebanyak-banyaknya, atau cari jabatan setinggi-tingginya. Itu yang dia pikirin terus tiap hari. 2024 masih jauh aja dia sudah mikir itu. Sedangkan kematiannya sudah dekat, dia nggak mikir. Kematian kita kan sudah dekat, tinggal sewaktu-waktu saja datang. Ya. Nah, itu satu. Orang yang berpaling dari Al-Quran juga, kata ahli tafsir yang lain, orang yang memalingkan punggungnya dari Al-Quran. Ini. Atau orang yang memalingkan penglihatannya, matanya dari Al-Quran.
Maksudnya matanya digunakan untuk membaca Al-Quran, dia palingkan ke tempat lain, baca yang lainnya. Baca yang lainnya dia mau, baca Al-Quran gak mau. Nah kita jangan begitu. Nah, saya sering ketemu orang di jalanan itu baca buku tebal. Ih, buku apa tebal itu? Ternyata buku novel, Pak. Waduh. Yang namanya novel itu dari saya muda, masih remaja, masih pacaran. Dulu aku pacaran enggak ya? Itu saya enggak pernah tertarik sama novel itu. Enggak pernah tertarik. Kalau komik ya, komik pernah tertarik waktu masih kecil, SD. Komik wayang, Gatot Kaca, Werkudara. Dulu ada komiknya itu. Ya. Atau Jaka Tingkir. Nah, atau apalagi itulah. Ya itulah. Tapi novel enggak. Karena baca tulisannya ruwet gitu. Tapi ada orang-orang yang suka novel. Jadi setiap kali beli novel lagi, beli novel lagi, Kenapa bukan Al-Quran yang dibeli itu ya? Ya sudah, biar aja orang punya mau sendiri kok ya. Atau orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang yang yakma, membutakan matanya. Memang enggak mau baca dia, seperti orang yang buta. Tuh. Nah, orang yang berpaling dari Al-Quran yang definisinya seperti ini tadi, nuqayyid lahu syaitonan. Allah gandengkan dia dengan setan, sehingga setannya dia bergabung dengan setan dan setan menguasai dia. Itulah yang dimaksud dengan fahuwa lahu qarin, maka setan menjadi teman bagi dia. Sehingga kalau setan sudah menjadi teman manusia, kata Imam Al-Baghawi, la yufarikuhu, setan tidak akan meninggalkannya sudah. Kalau manusia dengan manusia berteman, itu kadang-kadang manusia meninggalkan. Ya toh? Iya kan? Kita berteman kadang-kadang, aku malas karena berteman sama dia, orangnya jelei, kata orang Jawa. Jelei itu bahasa sininya apa ya? Apa Lin? Hah? Apa? Itu bahasanya Lina itu dengar itu. Jadi karena nyaman sama dia, aku sekarang nggak mau lagi berkawan sama dia. Itu manusia bisa, tapi setan enggak, Pak. Begitu sampean berteman sama setan, sampean tidak akan ditinggalkan. Sayang betul sama setan sampean. Itu bedanya kalau kita berkawan dengan manusia dan berkawan dengan setan. Setan tidak akan meninggalkan dia. Terus berikutnya lagi yang payah lagi, yuzayyinu lahul ama. Setan akan menghias-hiaskan kepada dia kebutaan, ketidaktahuan, kebuta hurufan terhadap Al-Quran. Jadi dia buta terus terhadap Al-Quran. Karena setan yang bikin dia seperti itu. Wa yukhayyalu ilaihi annahu alal huda. Celakanya dia buta terhadap Al-Quran, tapi dihayalkan oleh setan bahwa dia itu benar, bahwa dia itu berada di atas petunjuk. Akan susah. Orang salah tapi merasa benar. Ini berhadapan dengan orang kayak gini susah kita. Ya, dia salah tapi dia merasa benar. Nah, kan susah ini kita ngomong sama orang kayak begini, nggak nyambung sudah. Itulah akibat dari orang berpaling dari Quran. Nah, sama Ibnu Katsir juga mengatakan wa may ya'su, dan siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maksudnya yaitu yata'ama, dia membutakan matanya, wa yataghafalu, dan dia melalaikan dengan hatinya, wa yuridu, dan dia berpaling dengan matanya juga, an dzikrir rahman, dari peringatan Ar-Rahman, yaitu yang asyal basyiroh, ya, peringatan Ar-Rahman tadi itu berkenaan dengan asal basyiroh. Asa itu rabun, al-basyiroh, rabun penglihatannya. Jadi kalau Quran dia seperti orang yang rabun. Tahu rabun kan? Baca seperti enggak jelas itu. Baca itu ngalih itu. A'udzu billahi, enggak bisa salah lagi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Bolak-balik gitu. Deknya itu loh diperdengarkan tuh qala kubra itu. Qul huwallahu ahad. Enggak bisa dia. Seperti orang rabun. Itu kalau berpaling dari Al-Quran. Terus kata Ibnu Katsir, ayat
101 surat Al-Kahfi sama dengan firman Allah dalam surat ini yang kemarin belum kita baca, An-Nisa. Oh, ini sudah ya. Orang yang berpaling dari Al-Quran itu, dia itu nanti akan dibikin oleh Allah yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dia akan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Jadi yang dia tempuh dalam kehidupan ini bukan jalannya orang beriman, bukan jalan hidup orang beriman, bukan cara hidup orang yang beriman. Itu kalau kita berpaling dari Al-Quran itu seperti itu akibatnya. Terus yang berikutnya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia mau berpaling. Ya, akan kami mudahkan kepada dia urusannya yang dia ingin itu. Asal bukan Al-Quran. Al-Quran ini mahal harganya, Pak. Dunia ini murah. Dunia ini mataun qalil kata Allah, kesenangan yang kecil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kesenangan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Dunia ini mataun qalil. Makanya kita tentang dunia itu enggak usah sampai berantem, enggak usah. Rugi kita kalau berantem bermusuhan karena urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat diganggu, oh kita harus berantem, kalau perlu perang. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Membela agama Islam, diganggu, perang, mati nggak apa-apa, mati syahid loh. Masuk surga tanpa hisab loh. Nyaman itu, masuk surga lewat jalan tol. Kalau ibaratnya kalau di dunia ini pergi pakai jalan tol itu, kalau enggak lewat jalan tol Solo Surabaya itu 8 jam. Lewat jalan tol 2,5 jam sampai. Oh, cepet banget. Ya, jalan tolnya Allah di akhirat sana, cepet banget. Langsung dipanggilin nama-namanya yang mati syahid itu. Ya, masukkan surga. Ya, jadi itu. Terus yang terakhir setelah dia hidupnya mengikuti jalannya bukan jalan orang beriman, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Ya, dia kepengen jadi presiden, dijadikan presiden, walaupun harus dengan curang, enggak apa-apa, curang. Yang penting jadi presiden. Dia maunya begitu kok. Pokoknya harus jadi. Nah, ini sekarang ada lagi ini. Pemilu ditunda 2025. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kurang ajar banget itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu loh, bukan Mahkamah Konstitusi loh itu. Itu memutuskan pemilu ditunda 2025. Gitu keputusannya. KPK naik banding, enggak terima. Kok KPK? Kok KPU naik banding? Enggak bisa. Tunda 2025. Enggak. Naik banding. Salah sendiri, itulah hukumnya manusia itu kayak gitu, kacau balau. Fi amrin marij kalau dalam Al-Qur'an itu. Ya. Tuh, masih ingat enggak surat Qaf itu? Qaf wal Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang mulia itu. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Bahkan akan tetapi mereka heran an ja'ahum bahwa telah datang kepada mereka mundirum minhum, seorang pemberi peringatan dari mereka sendiri. Faqalal kafiruna, lalu berkatalah orang-orang kafir, hadza syai'un ajib, ini Al-Qur'an sesuatu yang aneh. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Kata Al-Qur'an, apakah apabila kami sudah mati lalu kami sudah menjadi tanah, kami akan dihidupkan lagi? Aneh itu Al-Quran. Dzalika raj'un ba'id. Pengembalian hidup lagi sesudah mati itu merupakan pengembalian yang jauh, yang tidak mungkin. Terus Allah menjawab, qad alimna ma tankusul ardu minhum. Sungguh kami sudah mengetahui apa yang bumi itu mengurangi dari mereka. Orang mati kalau dimasukkan dalam bumi akan dikurangi oleh tanah, dimakan oleh tanah sehingga menjadi tulang belulang, dimakan ulat. Wa indana kitabun hafidz. Sedangkan pada kami ada kitab catatan yang terjaga. Nah, terus manusia Allah bersumpah dengan Al-Quran,
Kalau ada manusia yang mendustakan Al-Quran, Allah bilang apa? Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Akan tetapi mereka Muhammad mendustakan kepada kebenaran Al-Quran itu lamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka. Kalau manusia kedatangan Al-Quran, kalau mendustakan Al-Quran, gak mau pakai Al-Quran, dia bukan memakai sistem Al-Quran tapi pakai sistem demokrasi. Fahum, maka mereka fi amrim marij, pasti dalam urusan yang kacau. Marij, kacau. Dulu guru saya mengatakannya kacau. Kalau bahasa dari komus di sini diartikan perkara yang kacau ini. Ini kamus ini. Amrun marijun, perkara yang kacau. Kamus Al-Munawir. Ya. Jadi mereka berada dalam urusan yang kacau. Kacau, maka sistem demokrasi selamanya akan kacau terus itu. Sudah ada katanya menurut sistem demokrasi itu pemerintahan itu harus dibagi 3. Ya, ada eksekutif, ada judikatif, ada legislatif. Yang bikin aturan bagian legislatif, yang menjalankan aturan bagian eksekutif, diawasi oleh legislatif tadi. Kalau ada pelanggaran aturan, judikatif yang bertindak. Itu Al-Quran, itu demokrasi. Kacau pelaksanaannya. Sekarang ini enggak jalan lagi itu. Ya, yang bagian judikatif mau dikuasai oleh orang-orang tertentu. Enggak tahu presiden tahu apa enggak itu. Ya. Jadi pengadilan itu dikuasai oleh mereka, oleh penguasa hitam, ya, penguasa bayangan, nggak kelihatan siapa orangnya. Sama seperti dalam kepolisian itu loh, ada apa kemarin tuh ribut-ribut tuh, konsorsium apa itu, apa namanya itu, apa namanya, apa, satgas apa tuh, satgas khusus ya, satgas khusus itu. Dalam kepolisian tuh, yang polisinya sendiri, kepolisian sendiri takut sama satgas khusus, aneh ini. Ya itulah demokrasi, kayak gitu tuh. Kelahirnya demokrasi itu. Nah, makanya Islam itu tidak mengenal demokrasi. Ya, enggak ada itu. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran di luar Islam. Tapi itu yang dipilih oleh manusia, makanya urusannya selalu ruwet terus selamanya. Coba zaman Nabi dulu, zaman Umar bin Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib. Enggak ada pemerintahan Islam itu kalau orang jadi pegawai negeri enggak boleh kaya. Kenapa? Dia bekerja untuk Allah, karena Allah. Dibayar, dicukupi. Pegawai negeri itu oleh pemerintahan menurut Islam dicukupi, dikasih rumah, bukan dipinjemi, dikasih. Kita kembali ke sini ya. Ini loh, manusia kalau berani dari Al-Quran, menjalankan Al-Quran, dia pasti dalam urusan yang kacau. Urusannya itu enggak pernah beres. Kacau sudah. Keluarga kacau, negara kacau. Gara-gara apa? Berpaling dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Padahal negara Republik Indonesia ini didirikan di preambulnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, maka dengan ini ya dinyatakan apa tuh? Dulu hafal saya waktu SMP itu kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan negara ini berdiri didasarkan kepada gitu ya Pak ya, kalau kurang lebih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitu bunyinya. Ya. Itu pendiri negara itu sudah menawarkan Al-Quran. Islam ini dalam kehidupan bernegara. Tapi oleh satu orang, panitia 9 ini, yang satu orangnya orang Nasrani, Amaramis itu. Ini yang 9, yang 8 orang ini suaranya kalah. Sebenarnya bukan kalah, mengalah demi persatuan Indonesia. Jadi orang Islam itu sudah toleran luar biasa sudah sejak kemerdekaan itu. Kok sekarang dibilang intoleran itu? Malah mau minta maaf sama PKI. Jadi
Begitu, kacau itu. Itu amrin marid juga itu. Kembali ke sini Pak. Ya. Jadi kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Yang terakhir wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Kata Ibnu Katsir, ayat ini juga sama ka qaulihi dan sama seperti firman Allah, falamma zahu azaghallahu qulubahum, dan maka mereka ketika mereka telah berpaling Muhammad, azaghallahu qulubahum, Allah pun memalingkan hati mereka. Jadi Allah menyesatkan manusia itu bukan karena Allah menyesatkan dia sendiri yang memilih untuk sesat, memilih untuk berpaling, oleh Allah ya diiyakan. Gitu. Nah, lalu kata Ibnu Katsir, wa ka qaulihi, dan ini sama seperti firman Allah di dalam surat apa kemarin ini? Fussilat surat yang ke-41 ayat 25. Bunyi ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Allah bilang, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu wa qayyadna, dan kami akan pasti menggandengkan lahum untuk mereka qurana. Qurana jamak dari korin. Kalau satu teman namanya korin. Kalau banyak qurana. Kami pasti kami gandengkan kepada mereka teman-teman, yaitu setan-setan. Fazayyanu lahum, maka setan-setan itu akan memandang indah kepada mereka, membuat mereka memandang indah. Setan membuat mereka memandang indah, ya, bagi mereka memandang indah ma baina aidihim, apa saja yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, wa haqqa alaihimul qaul, dan pastilah akan menimpa kepada mereka ketetapan Allah fi umamin, seperti ketetapan Allah pada umat-umat qad khalat, yang sungguh telah lewat, min qablihim, dari sebelum mereka, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan bangsa manusia. Apa ketetapannya? Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi, meskipun kaya raya, meskipun jabatannya tinggi, gajinya besar, tapi tetap rugi. Kenapa? Ujungnya mati, masuk neraka. Itu. Lalu Ibnu Katsir mengatakan walihada qala hahuna, dan karena inilah Allah berfirman di ayat ini dalam surat Al-Kahfi ini, ayat berikutnya nanti, ya. Ayat yang di belakangnya ini, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu, la yasuddunahum anis sabil, sungguh mereka pasti akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Wayah sabuna, dan mereka mengira, mereka menyangka, annahum muhtadun, bahwa mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi celaka orang ini. Mereka salah, mereka sesat, tapi merasa mendapat petunjuk. Tuh, itulah orang yang berpaling dari Al-Quran. Ini baru ayat 36 ini Pak. Dan 37 dari surat Az-Zuhruf ini loh, ya. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu, mereka sesungguhnya pasti akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, tetapi mereka menyangka bahwa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana, sampai ketika mereka telah datang kepada kami, karena mereka mati. Mereka mati kan menghadap pada Allah. Qala, berkatalah dia, ya laita, aduhai inginnya, baini, antara aku wa bainaka, dan kamu wahai temanku, hei setan. Yang alangkah inginnya aku dengan kamu wahai setan, bu'dal masyriqain, seperti jauhnya dua timur itu, dua tempat terbit dan tenggelamnya matahari itu. Fabisal qarin, maka engkau adalah seburuk-buruk teman.
Jadi seburuk-buruk teman adalah setan yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, yang memalingkan manusia dari Al-Quran. Jadi kalau saudara punya teman mengajak saudara meninggalkan pengajian, itu setan itu, jangan dituruti. Ya, sekian aja dulu aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.